Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidil Nureski, NIM F231220002. Nah, pada video kali ini saya akan mempraktekkan cara mendownload peta dari USGS, kemudian diolah di ArcGIS untuk diidentifikasi tutupan lahannya. Baik, kita buka Google Chrome, kemudian cari USGS Earth Explorer. Nah, di sini kita buat akun terlebih dahulu. Saya sudah buat akun, kemudian ke search kriteria. Nah, di sini kita ganti ke address or place. Untuk sekarang saya ambil Manado. Jadi kita ketik Manado. Lalu klik address-nya. Nah, sehingga kota Manado sudah dapat dilihat di peta di samping. Selanjutnya kita ke select date-nya. Kita ambil 5 tahun terakhir dari 2018 sampai 2023. Kemudian buka datasets. Nah, yang kita gunakan adalah Landsat, yaitu Landsat Collection 2 level 1 untuk dan yang dicentang itu adalah Landsat 8-9 OLI. Kemudian klik results. Nah, di sini cari peta yang jelas kenampakannya, yang jelas kenampakannya dan kurang awan, yang tidak ditutupi awan. Kemudian di-download. Tunggu sebentar. Nah, tekan product options. Lalu download yang paling atas. Start download. Nah, ini karena membutuhkan waktu lama, prosesnya di skip saja. Setelah di-download, kita masuk ke ArcGIS. Nah, pertama-tama add data 8 Landsat yang telah kita download sebelumnya. Pilih yang berjudul B1 hingga B8. Lalu kita ke Arch Toolbox, cari raster processing. Nah, di sini kita pilih composite band. Nah, composite band, kemudian drag semua data tadi 1-8 ke input release-nya, input rasternya. Nah, oke. Kemudian ditunggu. Nah, ini hasil composite-nya.
Setelah di composite, kita ke projection and transformation untuk memproject raster tersebut. Nah, kita tekan project raster. Di sini kita input hasil composite tadi. Oke. Kemudian koordinat sistemnya kita sesuaikan dengan lokasi kota Manado. Nah, untuk kota Manado dia berada di UTM 51N. Oke, jadi kita buka projected coordinate system UTM WGS 1984 Northern Hemisphere, cari yang 51N. Oke. Nah, di sini kita langsung oke saja. Setelah di projection, kita add data batas administrasi dari kota Manado. Di add, close, itu letak kota Manado pada peta yang telah kita download dari USGS. Oke, selanjutnya kita akan ke proses selanjutnya, itu clip. Nah, untuk yang di atas kita input raster yang sudah kita project, dan untuk output extendnya kita masukkan batas administrasi kota Manado. Nah, ini dicentang, kemudian oke. Selanjutnya di hasil clip tadi kita buka properties. Nah, kita masuk ke simbology. Nah, untuk bandnya kita ganti sesuai dengan
geosis, kombinasi geosis untuk natural color itu 432. Jadi band yang di ArcGIS ini kita ganti jadi band 4, band 3, dan band 2. Oke, apply dulu. Oke. Setelah itu kita buka classification, ISO cluster, unsupervised classification. Nah, di sini input data tadi, kemudian kelasnya kita bagi menjadi 4 kelas. Berikut hasil dari klasifikasi ISO cluster unsupervised classification. Kemudian kita buka lagi ke propertiesnya, dan untuk color scheme-nya kita ganti menjadi hijau ke merah. Lalu kita ke conversion tools, cari from raster. Ini from raster to polygon. Kemudian input raster tadi, kemudian di OK, sehingga data raster tadi berubah menjadi polygon atau data vektor. Nah, setelah itu kita buka properties, kemudian kembali ke simbologi. Nah, di kategoris ini kita ganti ke grid code. Nah, add all values dulu, kemudian warnanya disesuaikan kembali, di apply, terus OK. Setelah itu kita buka open attribute table. Nah, di sini kan masih banyak sekali poligonnya, sehingga untuk mengklasifikasikan tutupan lahan nanti bakal susah, sehingga kita dissolve untuk mempermudah proses, untuk mempermudah kita mengklasifikasikan tutupan lahan dari kota Manado. Nah, hasil yang tadi kita input di dissolve, kemudian dicentang untuk grid code-nya. Nah, ini hasil dissolve-nya. Untuk data-data yang lain, data-data tadi yang lain itu dihilangkan dulu centangnya. Kemudian data dissolve tadi kita buka attribute table-nya. Nah, sekarang lebih sederhana. Lanjut ke simbologi.
buka kategoris. Nah, add values-nya, apply, dan oke lagi. Data-data yang lain saya hapus terlebih dahulu. Saya remove. Nah, untuk mengklasifikasikan, kita menggunakan standarisasi, klasifikasi, dan informasi spasial penutupan lahan berdasarkan penginderaan jauh. Berikut tabel pewarnaan dan nama kelasnya. Pertama, kita add field terlebih dahulu untuk keterangan penggunaan lahan sesuai grid code-nya. Saya beri nama pelahan dan untuk type-nya itu teks. Oke. Nah, saya akan memberi nama atau mengklasifikasikan grid code-nya sesuai warna dan berdasarkan klasifikasi di jurnal tadi.
Nah, setelah selesai kita akan melayout peta ini. Untuk proses layoutnya akan di skip ke hasil akhirnya saja. Berikut hasil layout dari peta tutupan lahan Kota Manado. Oke, baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.